Nah, ini penunjuk gender namanya. Paham ya? Ini di dalam Al-Quran, dua nama ini, ibu dan anak, disebutkan. Ini bintinya, ini binnya. Maryam binti Imran bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsas di bashar. Tidak pernah disentuh laki-laki, bisa mengandung, bisa melahirkan. Nah, peristiwa perempuan di muka bumi yang bisa mengandung dan bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Tidak akan dialami oleh perempuan manapun lagi di muka bumi. Tapi saya juga Maryam, misalnya di sana ada Maryam yang bisa mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran atas kehendak Allah. Ini biasa saja, kalau bagi kehendak Allah biasa, karena semua jenis kelahiran Allah kehendaki. Ada yang di atas ini, ya, tiba-tiba bisa tiba-tiba langsung terlahir begitu saja tanpa proses kelahiran, ya, tanpa proses dilahirkan, itu tiba-tiba wujud ada. Siapa? Adam. Siapa lagi? Hawa. Jadi Allah bisa menjadikan seseorang terlahir yang tanpa ibu ada, yang tanpa ayah ada, kan? Yang ada ayah dan ibu banyak. Jadi semua jenis kelahiran Allah ciptakan bisa untuk menunjukkan apa? Allah yang Tuhan. Jadi biasa saja, jangan mengangkat kodrat manusia di luar batas kemanusiaannya. Kalau diberikan fitrah kenabian jadi nabi, diberikan fitrah kerasulan jadi rasul. Nggak punya dua itu, tetap manusia seperti saya, Anda, kita. Yang pencipta tetap siapa? Allah. Jadi jangan naikkan statusnya di atas status yang telah Allah berikan. Nggak bisa jadi pencipta, nggak bisa naik jadi Tuhan. Jangan hanya karena misalnya punya diberikan kemuliaan tertentu, tiba-tiba naik derajatnya di atas standar yang sudah diberikan. Ya, jadi kalau ada yang berkata misalnya, oh ini istimewa, luar biasa, statusnya naik. Ada yang lebih istimewa dibanding ini. Karena Allah berbuat seperti ini untuk menunjukkan semua jenis penciptaan bisa dilakukan. Jadi ini yang prosesnya kelahiran tanpa disentuh, ada Maryam, ya kan? Ada lagi yang lahir tanpa adanya ya, sentuhan, tanpa terlahir dengan dilahirkan, tiba-tiba wujud, ada Hawa misalnya, ya kan? Ada Adam misalnya. Ada lagi yang ada pasangannya, ibunya ada, bapaknya ada, lahir secara biologis. Ya, saya di Hidayat, ya kan? Anda misalnya, kita semuanya, di semua jenisnya nah, hanya peristiwa yang ini bagi siapa? Maryam saja. Sama Isa bin Maryam, ya, terlahir dari seorang ibu kan, langsung dilahirkan tanpa ada proses dari peran pria sebelumnya. Ini istimewa. Itu dialami oleh siapa? Isa saja. Jelas sampai sini? Baik. Nah, tapi ini pun tidak harus mengangkat statusnya melebihi apa yang telah Allah berikan. Misal, ini statusnya mulia. Ini lebih tinggi lagi. Karena ini bukan Nabi dan Rasul, ini Nabi dan Rasul. Ada kemampuan diberikan pada Isa bin Maryam yang tidak dimiliki ibunya. Contohnya apa? Memanggil orang meninggal jadi hidup dengan izin Allah. Awas, kalimat terakhir ini jangan diputus. Dengan izin siapa? Allah. Hidup. Ya, dengan izin Allah. Kalimatnya biiznillah, jelas kalimatnya. Dengan izin Allah, hidup. Bicara, ngasih tahu tentang perkara, tentang masalah dan sebagainya. Tapi tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam naik status lebih tinggi di atasnya. Ya, apakah jadi Tuhan atau standar turun dikit jadi malaikat misalnya? Tidak, tetap Nabi, tetap Rasul. Makanya Allah kasih lagi lebih dahsyat di atas ini. Contohnya apa misalnya? Nabi Isa alaihissalam dari proses kelahirannya lahirnya unik tanpa adanya ayah kan? Baik, dikasih di atas ini yang nggak ada ayah, nggak ada ibu. Nabi Isa masih ada ibu. Ada yang nggak ada ayah, nggak ada ibu. Nabi Adam.
Makanya Quran statement kan di surah Ali Imran, penciptaan Isa sama saja aku buat seperti aku cipta Adam, kata Allah. Kalau Isa unggul, penciptaan Adam lebih istimewa. Isa lahir masih ada ibu, Adam wujud nggak ada ibu, nggak ada bapak. Jelas? Tapi Isa memanggil dengan izin Allah hidup. Nabi Ibrahim lebih dahsyat, dipecah dulu, dipotong dulu. Isa dipanggil, jasadnya masih utuh, manggil dengan izin Allah, bangun. Nabi Ibrahim jasadnya potong dulu jadi 4, simpan di 4 gunung beda. Buka Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim itu memohon pada Allah, tunjukkan padaku ya Allah bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, qala bala. Ibrahim belum yakin dengan kuasaku, aku sangat yakin ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, hanya untuk membuat hatiku tenang aja. Ya? Qala fakhudh arba'atan minat thair. Enggak tanggung-tanggung. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Ambil 4 tuh. Contohkan yang paling kecil, burung. Burung ambil 4, potong-potong dulu. Ya. Kemudian letakkan di setiap bukit. Kemudian fumadohunna ya'ti, ya, panggil itu dengan izin Allah. Ya'tina kasa'ya, langsung terbang lagi. Dipanggil dengan kalimat yang sama dengan Isa alaihissalam memanggil. Hidup dengan izin Allah, terbang 4-4-nya. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Dipotong dulu, dipanggil datang. Ibrahim tetap seorang nabi, tetap seorang tidak naik status. Ada yang lebih dahsyat dibanding Nabi Ibrahim. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa jasad utuh, Nabi Ibrahim potong-potong dulu baru masuk. Nabi Muhammad dah jadi tulang-tulangnya bicara ke Nabi. Mau dijamu makan, ada perempuan ingin ngecek nih Nabi bukan, dikasih racun di tulangnya. Itu kalau kita bayangkan Bu ya, bayang nggak Bu? Belum kan? Belum saya cerita. Udah kebayang, imannya kuat banget tuh. Ini kambing Pak, dipotong, setelah itu dimasak, dibakar, dipecah-pecah, dibakar dulu, dipanggang, lalu dihidangkan tulangnya dan sedikit-sedikit dagingnya, ya udah jadi tulang, udah dipotong, udah dibakar, dibersihkan, dibakar. Nabi Isa kan tadi dipanggil utuh, Nabi Ibrahim dipotong-potong biasa, ini dipotong, dimasak, dibakar jadi tulang, kan? Dihidangkan di Nabi, tulang bagiannya ada pahanya, tulangnya bicara, ya Rasulullah jangan makan aku udah diracun. Tuh. Enggak bilang sendiri. Nabi Ibrahim bilang dulu, Nabi Isa bilang dulu, Nabi Muhammad enggak bilang sendiri. Apakah naik status menjadi malaikat Nabi Muhammad? Tidak. Apakah naik status jadi Tuhan? Tidak. Tetap statusnya kekasih Allah sebagai Nabi dan Rasul. Nah ini untuk pengetahuan yang menguatkan keimanan. Jadi secara logika jalan juga berpikirnya. Paham? Baik. Nah, jika tidak disebutkan